Halo, seperti janji saya kemarin waktu pas ada acara webinar di Solo, itu ada beberapa pertanyaan yang nggak sempat kejawab dan ini yang sempat di capture sama saya dan akan saya insya Allah akan dijawab ya, oke? Baik, kita mulai aja langsung ya semuanya dan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap pokoknya semangat karena dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas dan jangan lupa bahagia. Oke, kita mulai ya dari Medin Nursyam, oke? Begina, dengan adanya pandemi COVID ini, banyak terjadi karyawan yang di PHK dan harus kehilangan pekerjaan. Dan pasti itu akan menjadi beban pikiran bagi seorang ayah yang menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana solusi yang tepat untuk menghindari stres agar si bapak tidak menghalalkan cara yang salah untuk memenuhi periuk nasi keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih Medin. Iya ya, jadi sekarang ini ya dengan adanya pandemi COVID-19 banyaklah ya yang akhirnya perusahaan-perusahaan yang harus PHK gitu, merumahkan gitu ya. Itu gimana dong biar kita tetap harus semangat dan tidak melakukan cara yang salah, mengingat kembali bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang berat bagi hambanya. Jadi kalau dikasih misalkan oke, kamu dirumahkan, berarti Allah yakinlah ada sesuatu di balik semua itu gitu. Allah ingin Anda bagaimana gitu, pasti ada rencana yang lebih terbaiknya. Dan kita gimana, kita usaha. Bukankah kita juga dianjurkan untuk berdagang? Gimana kalau kita mulai berdagang? Atau misalkan kita lakukan hobi yang kita sukai, lalu kita misalkan kita jual, atau misalkan Anda bisa apa, Anda jual jasa Anda. Intinya adalah jangan pernah menyerah, karena saya yakin ketika kita misalkan cari cara, bukan cari alasan, kita bagaimana intinya adalah melayani Allah, melayani umat, kita mencari cara gimana bisa bekerja dengan halal, insya Allah pasti Allah akan memberikan jalan. Ya, tetap ikhtiar, kita juga bersilaturahmi, banyak teman-teman yang kenal kita, keluarga kenal kita, itu bisa minta tolong, saya gini gimana, karena kita kan hidup juga tidak sendiri ya di dunia ini, masih banyak manusia-manusia lain yang pasti insya Allah akan bisa menolong kita. Jadi tetap, tapi kita ini tetap bersemangat, tetap berusaha mencari jalan keluarnya gitu. Apa sih, misalkan ada hobi apa, akhirnya bisa kita jual, atau misalnya ada jasa apa yang kita bisa jual juga. Itu adalah you do something, kita lakukan sesuatu. Apalagi ya bismillah ya, kita seorang bapak, saya percaya rezekinya ada rezeki istri, ada rezeki anak yang lewat dari bapak tersebut. Jadi pasti insya Allah akan pasti ada jalan gitu. Jadi karena kalau misalnya kita sampai cara yang salah, nanti penyesalan di akhir, mending nyesal di dunia, nyesalnya nanti di akhirat gitu ya. Aduh, mendingan kita lebih baik sekarang lebih luruskan niat lagi, tetap semangat, dan makanya lebih banyak lagi yang bersyukur yang masih punya kerjaan kayak saya sekarang ini gitu. Jadi trainer, gimana saya tetap bisa ngasih ilmu lewat Zoom, Google Meet, bisa bikin podcast di YouTube atau di Spotify, di Anchor. Jadi we do something, bikin diktat, RPP, intinya apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi tetap pasti semangat, itu tadi pikirannya selalu harus positif, dan insya Allah pasti akan ada jalan. Oke, sekarang kita next yang lainnya. Ini dari, kita gedein dulu ya, kecil banget. Oke, untuk Kak Gina dari Dani Putri Kristanti. Oke, Dani makasih ya. Oke, Assalamualaikum untuk Kak Gina. Waalaikumsalam Dani. Saya ingin bertanya, saya kan rencana ingin ke Purwokerto untuk mengambil barang saya tertinggal seperti buku dan lain-lain. Oh, di Purwokerto ya, oke. Dan saya merasa takut untuk ke sana, sedangkan mau naik kereta api masih takut. Saya stres, harus mau naik apa ke sana, masih parno gitu. Nah, bagaimana cara ilangin parno dan bagaimana solusi untuk bisa ke Purwakarta lebih baik? Oke, sekarang masih PSBB ya, masih belum boleh kemana-mana kan ya sayang. Tapi intinya adalah kalau misalkan udah parno gitu, nah itu kan berarti kan pola pikir kita udah ngerasa kayak takut, kita udah segala macam udah di blok gitu, respon kita udah negatif. Jadi gimana sekarang kita shifting, kita harus gimana caranya selalu positif gitu, selalu berpikir bahwa oke, ini pasti ada jalan keluarnya. Kalau misalkan takut, nah gimana nih biar nggak takut gitu. Oke, biar nggak takut gimana, misalkan nyaman atau biar berani. Nah biar berani biasanya Dani ngapain? Pertama, kalau misalkan saya pakai cara saya, biasanya anaknya pakai coaching ini ya. Jadi gimana biar berani? Pertama, pergi ke sana Purwokerto untuk alasan untuk apa? Di checklist, to do listnya. Terus untuk ke sana kenapa? Gitu, dicari lagi juga. Karena misalkan masalah parno ini kan kita yang bikin. Ya misalkan saya takut apa gitu ya, takut X gitu, kita X-nya apapun boleh. Nah saya suka cari cara, oke, biar berani menghadapin X ini gimana? Kenapa saya harus bisa berani? Kenapa berani ini penting buat saya? Kenapa segala sesuatu ini harus saya lakukan ya? Karena ujung-ujungnya nanti balik lagi si rasa takut ini, mau gak mau kita harus fight, kita harus tetap berani, kita harus mencari cara untuk lebih nyaman, lebih merasa bisa mengendalikan situasi dengan apa, dengan tadi kematangan
kedewasaan kita secara emosional, bahwa ya tadi parno-parno itu ya nggak apa-apa di dalam hidup mah. Kalau takut-takut mah biasa aja gitu ya. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut gelap, ada yang takut apa, tapi gimana tadi kita berusaha untuk mengikis dikit-dikit, kita shifting dari yang negatif ke positif dengan cara tadi pikiran positif. Pasti bisa gitu, pasti beres kok, pasti kesana. Oke, saya harus kesana, ngambil buku, ngambil segala sesuatu biar semuanya nanti nggak ada lagi barang-barang di sana. Kalau nanti in case nggak bisa kesana lagi gitu kan, jadi yuk kita beresin secepat mungkin gitu. Nah itu, jadi kayak misalkan ini juga nyambung nanti sampai yang ada pekerjaan yang nunda-nunda. Jadi kalau ditunda itu numpuk, jadinya ya udah gitu lah. Jadinya malah makin banyak, jadi nggak beres. Jadi tetap diselesaikan satu. Gitu. Kalau misalkan saya tadi, gimana caranya untuk shifting, gimana biar berani? Kenapa saya harus berani? Biasanya tadi pasti saya value-nya adalah untuk diri saya, untuk orang-orang sekitar saya. Saya harus berubah menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu saya ya. Sekarang dari Sabita Nur. Assalamualaikum Kak Gina, saya mau bertanya, di kondisi COVID-19 ini mencari kerjaan lumayan sulit. Kira-kira ada tips nggak bagaimana mencari pekerjaan di kondisi sekarang? Oke. Kondisi sekarang ya, kerjaan. Aduh, dari dulu juga namanya nyari kerja itu udah susah gitu ya. Makanya suka bilang bahwa ya ada yang bilang bahwa rezeki itu dijemput bukan dicari. Jadi saya percaya juga namanya pekerjaan juga udah ada jodohnya masing-masing, udah ada takdirnya masing-masing. Jadi kita gimana tadi menjemputnya gitu, sama kayak jodoh pekerjaan juga gitu kan, takdir kita juga. Atau gimana? Ikhtiar, usaha. Terus perbaiki diri kita. Itu yang paling pertama dulu. Jadi PR-nya adalah kita perbaiki diri kita. Oke, saya sukanya apa nih? Nah, saya passionnya apa? Oke, saya skillnya dibagusin di situ. Saya bagusin, saya improve. Terus dunia butuh nggak skill saya ini? Nanti saya bisa dibayar nggak untuk ini gitu ya? Terus nanti bisa ada pro bono-nya juga, ada dibayarnya juga, itu kan tetap balance lah. Jadi intinya adalah gimana kita sosialnya, gimana kita ininya. Jadi peningkatan balikin lagi. Susah cari kerja. Oke, sekarang kita tingkatin diri kita. Be a different. Jadi jangan takut untuk menjadi beda, karena seyogianya manusia sudah diciptakan sidik jaring aja beda-beda untuk saling melengkapi tadi kan. Jadi ya udah gitu. Makanya saya yakin banget kenapa ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking, beda-beda semua untuk saling bersama-sama gotong royong, saling melengkapi. Jadi kayak saya yakin pekerjaan itu ketika memang saya sudah jodohnya sama pekerjaan itu, pasti insya Allah akan dapat gitu. Dengan gimana tetap saya ikhtiar, terus pokoknya mencoba dan terus perbaiki diri, knowledge saya, attitude saya diperbaiki terus gitu. Benar-benar cita rasa karsa benar-benar diperbaiki lagi gitu ya. Terus never stop learning intinya gitu ya. Terus belajar, perbaiki diri, punya miliki growth mindset. Dan ya udah, just cari gitu. Mana nih yang paling tepat, kita coba. Ini nggak bisa, belum jodohnya, kita coba lagi. Jadi jangan sampai takut untuk ditolak berpuluh-puluh kali jika memang itu mungkin belum jodoh kita dalam pekerjaan. Oke? Tetap semangat. Oke. Dari Asri Nugrayanti. Oke. Assalamualaikum. Pertanyaan untuk Kak Gina. WFH atau melakukan pekerjaan apapun serba semua di rumah terkadang membuat seorang untuk lebih mudah menunda waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, karena dengan alasan masih banyak waktu kalau dikerja di rumah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar pola pikir menunda pekerjaan itu di luar? Jadi gini loh, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau dimanapun, nunda itu jadi numpuk gitu. Dan iya, kalau misalkan ditunda, yakin gitu besok masih hidup. Itu loh, itu yang biasanya jadi trigger buat saya, kayak kenapa kemarin bikin podcast gitu, kenapa maksain diri banget. Iya, kalau saya push to the limit ya, jadi maksain dengan ikhlas gitu bahasanya. Jadi enggak lah ya, enggak, jadi tetap push yourself to the limit gitu. Jadi saya suka bilang maksain terus push gitu, tapi dengan ikhlas tadi gitu, dengan yang kayak ya push yourself to the limit gitu, dengan tadi nyamannya aku gimana kita harus bikin sesuatu yang bermanfaat bagi orang. Biasanya gitu sih. Jadi saya kadang mau nunda tuh kayak ini hari ini hari terakhir kamu hidup, gimana gini, you do nothing gitu. Gitu. Dan memang PR saya adalah saya doain saya gitu untuk saya beresin buku, itu PR banget gitu buat saya. Aduh gitu ya, itu banget. Jadi tetap saya usahain sekarang benar-benar cobain istiqomah untuk ya mewujudkan semua cita-cita saya selama saya masih hidup, itu sih. Jadi mikir kalau hari ini hari terakhir hidup gimana. Next question itu dari, ini kayak terakhir yang saya bisa capture, jadi yang belum maafkan aku gitu ya. Ini dari Siti Fitriyatul Jamilah. Dokter Gina mau bertanya gimana cara menjaga atau menghilangkan stres selama WFH, work from home, dimana kita melakukan kegiatan berulang. Misal WFH kuliah setiap hari kegiatan cek HP, menghadap laptop, sama gue juga ya, mengerjakan tugas, kurang ada waktu dengan keluarga selama 1 bulan lebih, ditambah lagi info terbaru diperpanjang sampai 2 Juni
Nah, itu gimana cara mengurangi stres atau manajemen stres? Ya sama ya kita, ya sama lah buat pelajar, anak-anak saya juga sama gitu ya, tugas banyak, kerjain di depan laptop, datang bangun pagi-pagi tuh langsung mereka juga absen, saya juga sama gitu kan, mandi segala macam absen gitu, nanti ditutup dengan absen lagi, terus tugasnya banyak banget dari satu ke satu gitu, banyak banget. Itu gimana? Lakukanlah dengan senang hati, bener, lakukanlah dengan nyaman, senyaman-nyaman kamu, tapi jangan tadi akhirnya jadinya ditunda, akhirnya jadi rasa malas tuh datang, nggak, tetap semangat, lakuin terus gitu dengan senang, dengan gembira gitu, dengan ikhlas, dengan bersyukur bahwa masih sehat, masih bisa ngerjain tugas dengan senyuman, dengan dibikin enak aja semua, benar-benar dinikmati, benar-benar nikmati setiap detiknya, setiap apapun yang bisa kamu lakukan, kegiatan-kegiatan yang positif itu tuh, jadi itu yang paling penting dilakukan gitu. Oke, itu sih kurang lebih dari saya sama WFH ini. Tetap kita harus jaga komunikasi juga, jangan sampai sendiri akhirnya jadi termenung sendiri mikir yang enggak sampai kayak misalkan hilang motivasi untuk hidup gitu ya. Aduh, jangan baiklah, jangan sampai. Jadi bener-bener kita, yuk kita luruskan kembali niat kita gitu kan, bahwa ya intinya ya tetap apapun yang terjadi, saya suka selalu ini lagi berpikir bahwa iya, kalau ini hari terakhir hidup saya gimana, dan saya yakin banget juga selalu yang menjadi takdir saya tidak akan melewatkan saya, dan kalau yang melewatkan saya itu bukan menjadi takdir saya. Jadi saya udah mulai sekarang ber-PR banget untuk saya juga, untuk menerima, untuk saling memahami, untuk memaafkan, untuk betul-betul berpikirannya positif, yang bersih hatinya, yang segala sesuatu yang kalau hari ini hari terakhir hidup, nanti kembali pulang kepada Allah udah gak penyesalan, udah gak ada julid, udah gak ada sirik, udah gak ada dengki, udah gak ada sesuatu yang gibah gitu. Jadi kayak itulah, kita hindari semua yang negatif, diluruskan niatnya lagi, karena segala sesuatu kita lakukan karena Allah, mengharap ridho Allah, dan semoga ya nanti bonusnya bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa melihat wajah Allah dan masuk surga, itu bonusnya ya. Jadi apapun yang terjadi sekarang betul-betul push yourself to the limit, kembangin diri yang terbaik, usahakan segala sesuatu jangan sampai ditunda-tunda, tapi terus lakukan segera mungkin dengan rasa tadi ikhlas gitu, luruskan niatnya, cari ilmunya, sabar, pokoknya yakin sama ketentuan Allah, bahwa yakin sama rencana Allah. Kita harus ikhtiar, tetap semangat, jangan pernah sampai nggak semangat, harapan selalu ada, menerangi dunia dengan kebahagiaan. Oke, kurang lebihnya kayak gini lah ya gitu ya, tanpa cut, tanpa apa, mungkin saya langsung nanti masukin aja biar cepet juga dan nggak ada utang, intinya kayak gitu. Oke, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat lahir batin. Jangan lupa untuk kalau keluar rumah pakai masker, terus juga saya biasanya pakai hand sock, dan saya juga selalu bawa sanitizer. Intinya jaga kesehatan Anda, dan semoga Anda selalu sehat lahir batin, apalagi di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, dan semoga nanti kita bisa berkumpul semuanya di surga. Oke, dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Ciao. Dengan kita Masih. ini pertanyaan untuk Kak Gina, WFH atau melakukan pekerjaan apapun, semua serba di rumah terkadang membuat seseorang untuk lebih mudah menunda waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena masih banyak waktu jika dikerjakan rumah. Pertanyaannya gimana sih caranya biar nggak punya pola pikir menunda-nunda lagi? Oke. Siapa tuh yang nanya tuh? Boleh dikasih tahu nggak namanya? Dirahasiakan. Oke, yang nanya pertanyaan kayak gitu kayak gini loh. Kalau kamu digantungin, suka nggak? Kalau kamu nunggu udah janjian terus orangnya nggak datang-datang, mau nggak? Nah, kayak kerjaan tuh gitu sama. Kalau dia bisa ngomong kayak, ayo dong selesain, kok kamu dinanti-nantiin sih gitu. Kenapa kayak misalkan deadline gitu yang kayak bener-bener injury time baru. Nanti soalnya nanti kalau udah kepepet tuh, nanti di power of kepepet keluar semuanya. Ya, jadi yang kayak gitu, pola pikir kayak gitu dibalikin lagi. Kalau kayak saya kayak gini sekarang. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti gitu? Kalau hari ini adalah hari terakhir kamu hidup, terus nanti kamu akhirnya nyesel gimana? Sayang banget gitu. Jadi lakukan, dan yang bener-bener kayak penuh passion. Kalau kamu sekarang nggak mencintai pekerjaan kamu, kerjakanlah apa yang kamu cintai. Dan kalau sekarang kamu udah misalkan masuk jurusan yang kayaknya saya sukanya kimia, tapi masuknya teknik kimia, dan ternyata di situ semuanya fisika gitu. Gimana? Ya sekarang mulai cintailah si fisika itu gitu. Carilah apa yang bikin kamu jatuh cinta sama si fisika itu. Jadi kayak kalau ditunda-tunda, sekarang bikin to-do list nih. Bikin ini, alias kebermanfaatan, terus kayak enjoy yang tetap dilakukan dengan senang hati gitu. Kalau udah nggak bisa kolaborasi sekarang, kayak misalkan WFA, ada kerjaan ini dong, ada tugas ini,
oh, kamu udah ngerjain belum gitu, kayak skripsi pun sama gitu, ke pembimbing segala macam gitu. Jadi kayak saya sekarang saya bimbingan juga banyak gitu kan secara online dan itu bisa gitu. Asal kita memang willingness, saya mikirnya kayak gini, mendingan capek gitu dalam hidup ini gitu tapi kita benar-benar bermanfaat gitu daripada nanti kemudian hari kita menyesal gitu. Jadi yuk jangan ditunda-tunda, mending lakukan sesegera mungkin dengan hati yang senang, dengan perasaan bahagia, yang nyaman, pikirannya yang asik. Tadi saya juga benar suka ya kata-kata Fatur bahwa setiap kalau ada yang coaching saya lagi sedih nih, sedih tuh gimana kalau yang positifnya? Saya tuh nggak punya waktu. Oh, kalau nggak punya waktu, jadi kamu harus kayak gimana? Jadi kayak kita shifting yang negatif-negatif itu ke positif-positif gitu. Jadi yuk bikin segala sesuatu lebih positif, pola pikir yang bener-bener bikin hidup kita enak dan gak ada penyesalan. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Kamu mau nggak digantungin? Cukup menohok ya. Kayak gitulah. Jadi jangan sampai ada penyesalan ya. Jadi mantan itu masalah tantangan itu kita cari cara, jangan cari alasan. Kita cari reason, jangan cari excuse. Kita fight, jangan flight dan nge-freeze. Oke, yuk. Mantap sekali Teh Gina nih. Kalau yang nanya dengerin langsung celup banget nih. Terima kasih ya Teh Gina. Sama-sama. Oke, aku juga tadi ikutan nyatet soalnya. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Udah ya. Di tengah pandemi Corona-19 ini, yakinlah akan ada hikmah yang didapat karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Kita fight dengan hati bahagia, jangan fight or freeze, tapi kita do something that useful yang bermanfaat. Baik untuk jadi orang penting, tapi lebih penting untuk jadi orang yang baik. Dan tidak cukup untuk jadi orang baik, jadi orang yang jujur dan bermanfaat. Kita ikhtiar, yang bisa kita lakukan adalah terhindar dari stres dan hal negatif lainnya dengan selalu berpikir positif untuk melakukan segala sesuatu dengan bersyukur, ikhlas, dan bahagia. Kembali lagi dengan prinsip bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan ridho Allah dan tujuan manusia adalah melayani Tuhan, service to God, melayani Allah, melayani umat, service is giving, giving is sharing. Bila kita bisa membuat sesuatu yang walaupun yang kecil, kerjakanlah gitu, sumbang pikiran, tenaga, materi, karena kita tidak pernah tahu kebaikan kecil apa yang bisa membawa kita ke surga. Yakinlah dengan izin Allah, selalu berpikiran positif, jangan saling menyalahkan, tapi kita sama-sama yuk cari solusi, kita lakukan tindakan preventif agar terhindar dari hal yang negatif. Yakinlah bahwa seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia pada umumnya akan bisa beres kita melakukan hal semuanya dengan yang baik, lebih tenang, lebih bahagia, ya gitu ya. Jangan tadi kita pakai kata yang waras itu, tapi kita lebih tenang, kita yakin bisa gitu memenangkan hal ini dan pasti semuanya keadaan bisa lebih baik lagi dan bahkan lebih baik lagi daripada awal. Ingat lagi duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, luruskan niat, segala sesuatu niat, cari ilmunya, sabar, ikhlas. Hayu para bapak, ibu, adik-adik, PAUD, mahasiswa semuanya kita pasti bisa gitu. Karena segala sesuatu di dunia sudah ada tertulis di Lauh Mahfuz. Dan yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Dan untuk semua yang sudah bergabung di sini, apalagi sudah Zoom dan donasi, Masya Allah, Jazakallahu khairan katsiran, semoga menjadi amal jariah. Dan ada satu, saya belum punya sih ya buku kayak Fatur gitu, tapi saya mau berbagi untuk semua para peserta webinar gitu, yang diadakan Film Solo ini, akan mendapatkan coaching selama 30 menit bersama saya. Saya akan bagi WhatsApp saya atau nanti via Zoom. Silakan kepada panitia untuk tanyakan WhatsApp via Zoom dan semoga apapun yang kita lakukan bisa meringankan masalah Anda dan bisa bermanfaat dunia akhirat. Dan semoga kita sudah bergabung di sesi mencari ilmu bersama-sama. Semoga nanti kita bisa berkumpul kembali lagi insya Allah di surga nanti. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Nuhun. Terima kasih.